Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. 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 Salam salam hai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Salam salam wahai semua, semoga hidup jadi bahagia. Bila hati terasa sedih, bila jiwa terasa hampa, mungkin kita sudahlah lupa berzikir tenangkan jiwa. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Bila langkah sempit dunia, rezeki dicari yang langkah susah, mungkin kita sudahlah lupa sedekah lapangkan harta. Dalam hidup semua bekerja, kadang salah bahkan berdosa. Jangan-janganlah putus asa, ampunan Allah selalu terbuka. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. 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 Salam salam hai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Salam salam wahai semua, semoga hidup jadi bahagia. Dalam hidup tiada sempurna, kadang hilaf kadang terlupa. Jangan-janganlah putus asa, ampunan Allah selalu terbuka. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Bila hati terasa sedih, bila jiwa terasa hampa, mungkin kita sudahlah lupa berzikir tenangkan jiwa. Dalam hidup semua bekerja, kadang salah bahkan berdosa. Jangan-janganlah berputus asa, ampunan Allah selalu terbuka. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. 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 We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair.
and now you'll share all your joys. Through hardship, support each other. Together worshiping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with happiness and blessing. Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta Dewan Penguji memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimulai. Promovendus disilakan maju ke depan Dewan Penguji. Disilakan kepada Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kapolres Maros atau yang mewakili, yang saya hormati anggota Dewan, mohon maaf kalau tidak lengkap Pak namanya, yang saya hormati penguji eksternal, yang saya hormati penguji dalam hal ini promotor dan co-promotor dan juga penguji atau tim penguji, yang saya hormati hadirin hadirat yang sempat mengikuti acara promosi ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pada hari ini kita akan selenggarakan ujian promosi doktor sebagai berikut. Nama Hamka Mahmud, tempat tanggal lahir Maros 17 Mei 1984, NIM 80-132-0095, konsentrasi dakwah dan komunikasi, pekerjaan mubalik. Pendidikan Sarjana Stay DDI Makassar, Fakultas Tarbiyah, konsentrasi pendidikan agama Islam tahun 2016. Magister pada Pasca Sarjana Universitas Islam Makassar, konsentrasi manajemen pendidikan Islam tahun 2020. Program doktor pada Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar, Prodi Dirasah Islamiyah, konsentrasi dakwah dan komunikasi dari tahun 2021 sampai sekarang. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang ujian promosi doktor secara resmi saya buka. Dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Maros. Adapun Dewan Penguji dalam hal ini, yakni Profesor Hamda Yohanes MA PhD, Profesor dalam bidang ilmu sosiologi dan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. Beliau insya Allah akan hadir bersama dengan kita. Purnawirawan Dr. Haji Muhammad Tahir SH MH LLM sebagai penguji eksternal, Associate Profesor dalam bidang ilmu hukum pada Institut Hukum Parepare. Selanjutnya Profesor Dr. Haji Abdul Rashid Masri MSI MPD, Profesor dalam bidang ilmu dakwah dan komunikasi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar. Dr. Haji Subkasman MAG MH, Associate Profesor dalam bidang ilmu dakwah dan komunikasi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar. Berikutnya Dr. Arifuddin Tike MSOSI, Associate Profesor dalam bidang ilmu dakwah dan komunikasi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar. Berikutnya Profesor Dr. Hamdan Yohanes MA PhD, Profesor dalam bidang ilmu sosiologi pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. Selanjutnya, mohon maaf ya, sudah pindah home base beliau sekarang, sosiologi pada Fakultas Usuluddin. Ya.
Berikutnya Profesor Dr. Haji Dr. Mustari SAG, MPD Profesor dalam bidang ilmu filsafat pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar. Alhamdulillah beliau sudah hadir bersama dengan kita. Dan yang terakhir Ibu Dr. Haja Nurlela Abbas, LC/MA, Associate Profesor dalam bidang ilmu pemikiran pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar. Saudara promovendus disilakan menyampaikan abstrak disertasinya dengan tidak membaca naskah selama 10 menit. Yang kami hormati dan muliakan pimpinan sidang yang sementara akan menyusul kita, sekaligus Rektor Universitas Negeri Alauddin Makassar, selaku penguji utama 1 kami Bapak Profesor Haji Hamdan Yohanes PhD. Yang kami hormati dan muliakan Direktur Parsal Sarjana UIN Alauddin Makassar, sekaligus Sekretaris Sidang, Maha Guru Maha Terpelajar Profesor Dr. Haji Agustani Ilyas MAG. Yang kami hormati dan muliakan penguji eksternal, Maha Terpelajar Ajun Komisaris Polisi Purnawirawan Dr. Haji Muhammad Tahir SH MH LLM. Yang kami hormati dan muliakan promotor kami, sekaligus Dekan Fakultas, Maha Guru Maha Terpelajar Profesor Dr. Haji Abdul Rashid Masri MPD MM MSI. Co-promotor 2 kami, Maha Terpelajar Dr. Haji Sukasman SH MAG. Yang kami hormati promotor 3 kami, Maha Terpelajar, Maha Guru Maha Terpelajar Profesor Dr. Haji Mustari MPD. Yang kami hormati dan muliakan penguji utama 3 kami, Maha Terpelajar Ibu Dr. Haji Nurlela Abbas LC/MA. Yang selanjutnya yang kami hormati dan sangat bersyukur atas kehadirannya Bapak Masyarakat Ajun Komisaris Polisi dan terima kasih Pak kehadirannya. Yang kami hormati dan muliakan yang mewakili Bapak Bupati Maros, mohon maaf Pak Erdi, makasih atas kehadirannya. Yang kami hormati dan kami sangat bersyukur atas kehadirannya mewakili Ketua DPRD Maros Haji Abidin Said Kasih. Yang kami hormati dan kami sangat bersyukur atas kehadirannya yang mewakili Bapak Kapolres, Kapops, Kepala Operasional Polres Maros, Ustaz Abriadi, Kompol Ustaz Abriadi. Beliau alumni Asadia Sekam. Matlaul Anwar Wilayah Dr. Hasan Alawang. Yang kami hormati dan muliakan, mohon maaf tidak, Bapak Kepala Lapas Anak Kabupaten Maros, Bapak Ali Imran SH MH. Yang terima kasih Haji Ibu Dokter dari Rutan Makassar. Yang kami hormati Ketua Dewan Masjid Kabupaten Maros
juga penasihat Majelis Ulama Kabupaten Maros, Dr. Haji Nasiruddin Rashid, sangat bersyukur kehadirannya mewakili Bawaslu Maros yang kami hormati dan muliakan, dan terima kasih kehadirannya. Dan Bapak Kepala KUA saya Pak Haji Samsudin Caco, terima kasih kehadirannya. Bapak Kanit Bimas Polres Maros, dan terima kasih Pak Kanit Polsek Mandai, Pak Kanit Bimas, Pak AKP, Pak Kanit Kasat Bimas. Ibu saya tidak bisa hadir dan Bapak karena sepuh, umurnya sudah 90 tahun dua-duanya. Jadi kemarin sempat saya gunting kukunya sebelum berangkat karena beliau mengalami kebutaan dan tidak bisa bergerak di tempat tidurnya. Tapi untuk saya dapat berkah kemudahan dari ujian promosi ini, saya mendekat kepada ibu saya potong kukunya semua, kakinya, dan mudah-mudahan sidang ini berjalan dengan baik dan saya bisa melewatinya dengan hasil yang memuaskan. Dan saya sangat cintai istri saya yang hadir, Musyayyada, ya, ibu dari 5 putra putri saya, yang satunya telah wafat. Anak yang mengantarkan saya mempunyai semangat tinggi dalam berbakti kepada masyarakat, dan namanya memang mengandung semangat Atipa Muhimmah. Ada buku judulnya Imma Alia, semangat yang tinggi ku ambil dari itulah putri saya, tapi dia sudah tiada. Dan inilah istri saya yang memberikan kami karunia 5 putra putri. Mudah-mudahan dia al-qail fi kitabihil karim, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani fasubhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Dalam mewujudkan keamanan ketertiban di Kabupaten Maros, dari pokok masalah itu diurai 3 sub masalah. Bagaimana, apa bentuk sinergitas dai cyber Polres Maros dengan personil Polres Maros. Yang kedua, rumusan masalah yang kedua adalah bagaimana metode dai cyber Indonesia Polri mewujudkan keamanan ketertiban masyarakat di Kabupaten Maros. Yang ketiga, bagaimana respon masyarakat Kabupaten Maros terhadap pembentukan dai cyber Polres Maros dan dalam menegakkan keamanan ketertiban masyarakat. Adapun jenis penelitian ini jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan perspektif teologi, perspektif komunikasi, perspektif sosiologi, dan perspektif hukum. Dan data primer daripada penelitian ini adalah komunitas dai cyber Indonesia Polres Maros yang berjumlah 51 orang, di antaranya hadir di tengah-tengah kita. Adapun data sekunder tambahan yaitu dari dokumen-dokumen, foto, dan buku-buku yang menjadi relevan dengan penelitiannya. Adapun hasil penelitian ini menemukan ada 12 bentuk sinergitas dai Polres Maros dengan personil Polres Maros. Ada 12, di antaranya membentuk dai Ramadan, membentuk dai Polri, koresponden daripada Lemlipkat Mabes Polri, terus bimbingan rohani tahanan rutan Polres Maros, dan beberapa penemuan dari 12 tersebut. Kemudian jawaban daripada pertanyaan rumusan masalah yang kedua, apa metodenya dai cyber Polres Maros mewujudkan Kamtibmas?
Metode yang mereka pakai adalah khutbah Jumat, pengajian di masjid, menulis di media sosial, mengupload video, audio di media sosial, menyebarkan pamflet dakwah di media sosial, dakwah korespondensi, membentuk moderasi di lapas anak khusus di Kabupaten Maros, kemudian sertifikasi halal, itu diantara jawaban dari rumah masalah yang kedua. Pertanyaan dari jawaban dari masalah yang ketiga, respon masyarakat Maros terhadap dasi Polres Maros diantaranya adalah sangat positif. Itu terwakili adalah dari mewakili masing-masing kecamatan, kepala KUA Kabupaten Maros, kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Maros mengutus penyuluhnya untuk ikut diklat dai cyber Polres Maros. Ya, saya kira sudah cukup ucapan penghormatan atas kehadiran beliau Bapak Kapolda Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili, Bapak Bupati Maros atau yang mewakili, Kapolres Maros dari Asadia. Ya. Yang saya hormati Ketua DNI Maros dan untuk dialog pertama ini dulu adalah Abbas LCMI dengan waktu dialog 7 menit. Yang terhormat Direktur Pasca Sarjana UIN di Makassar sekaligus Ketua Sidang hari ini, Bapak Profesor Dr. Haji Bustami Ilyas MAG, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya selaku Purnawirawan Dr. Haji Muhammad Tahir SH MH LM. Yang saya hormati Dewan Promotor dan Co-Promotor, yang saya hormati Dewan Penguji, yang saya hormati Bapak yang mewakili Kapolda, Bupati Maros, dan Kapolsek Maros, dan seluruh undangan yang terhormat yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu karena waktu juga. Mahmud. Ya. Pertama-tama saya ucapkan selamat dan sukses kepada Prompendus yang luar biasa hari ini telah berdiri di tengah-tengah kita. Dan selamanya orang promosi di sini ada tempat khusus, tapi yang kedua, saya juga ingin promosikan bahwa Promopendus ini adalah aktivis tulis artikel di berbagai media, maka pantaslah hari ini kalau dipromosikan menjadi dokter. Oleh karena itu ada pertanyaan saya yang terkait dengan apa yang sudah ditemukan dalam penelitiannya, yakni apakah kehadiran dasi betul-betul menciptakan keamanan dan ketertiban di daerah Maros. Silakan Bapak. Yang menjadi kerja besarnya dai cyber Polres Maros berhasil mewujudkan keamanan ketika pemilihan Bupati Kabupaten Maros tahun 2020. Di antara seluruh pemilihan bupati sebelum-sebelumnya ada bom molotov diledakkan di satu kecamatan di Maros, ada bentrok beberapa kelompok. Tapi ini ketika 2020 tidak ada sama sekali bentrok, bahkan tidak ada sampai di Mahkamah Konstitusi saling mengklaim bahwa saya menang. Mereka semua yang kalah menerima kekalahannya dan kesimpulan bahwa dasi telah berkontribusi mewujudkan keamanan ketertiban masyarakat hanya di dalam pendidikan. Demikian. Karena saya ini atas masukan-masukan dari Promopendus sehingga bisa kerjasama dengan Polri. Silakan. Hanya maaf. Dalam renungan itulah saya menganggap bahwa polisi ini adalah pekerjaan agama Islam, dan saya meyakini tugas pokoknya itu menegakkan keamanan, dan itu ciri khas Muslim. Al-Muslimu man saliman nasu min lisanihi wa yadihi.
Muslim itu ketika orang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya, itu keamanan. Sementara tertib, tidak sah salatnya orang kalau dia tidak tertib berwudu, tertib salat. Jadi kalau dia sudah tertib beribadah, berarti tertiblah dia di masyarakat, di luar tempat ibadah. Sehingga kepolisian ini adalah menegakkan agama dia bekerja. Saya senang dengan itu karena berangkat dari niat itu, bahwa kalau bermitra dengan mereka sama dengan saya menegakkan agama. Dan Al-Quran memerintahkan kita, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling bekerja sama dengan kalian dalam kebaikan dan takwa. Dan saya mendapatkan banyak berkahnya, Bu. Saya tahajud di nikmah di mimbar ini, bahwa saya sebelumnya 2014 belum sarjana S1, tapi saya sudah dapat amanah sebagai dai mitra kepolisian. Kemudian kuliah di 2016 saya selesai, kemudian lanjut S2, dan alhamdulillah ada di depan Bapak Ibu penguji. Alhamdulillah berkat bekerja sama dengan kepolisian tersebut. Saya yakin dari situ sumber keberkahan itu karena berniat saling wa ta'awanu bil birri. Berikan kesempatan pada penguji kedua, Profesor Dr. Haji Mustari, SAG MPD. Waktu dialog 7. Bapak Profesor Dr. K. Haji Mustari Ilyas. Yang saya hormati Bapak penguji eksternal, selamat datang. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak-bapak, Bapak promotor, Bapak Profesor Dr. Haji Rashid Masri, co-promotor pertama Bapak Dr. Haji Bintike, co-promotor kedua Bapak Dr. Haji Sulaiman, Ibu penguji, Ibu Dr. Haji Nur Babas, keluarga Promovendus, yang wakil Bapak Kapolda, hadirin hadirat, dari saya yang ingin saya sampaikan kepada para hadirin adalah kemampuan dari Dr. Kandidat Hamka Mahmud ini atas beberapa pertanyaan saya. Pada ujian-ujian sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa saudara Promovendus ini cukup siap dan ya layak untuk dipromosikan. Tapi itu hanya baru di tim kami ya. Pada sore hari ini kita ingin tahu apakah kelayakan dalam ujian-ujian sebelumnya itu bisa juga nanti dianggap layak oleh audiens yang hadir pada siang hari ini. Itu. Saudara Dr. Hamka Mahmud, kandidat, ya, dokter kandidat yang saya hormati. Ini menjelang pemilu. Nah, kalau pemilu yang lalu saudara meneliti dan merasakan bahwa kemitraan Dasi dengan Polres Maros itu cukup berhasil pemilu yang lalu. Nah, bagaimana dengan pemilu yang saat ini sedang kita lihat, kita rasakan, dan nanti sampai selesai pemilu? Saya ingin minta analisa seorang calon doktor dengan pendekatan Dasi dan kemitraannya. Karena sukses 2020, maka kalau dia dilibatkan dalam pemilu presiden tahun 2024 ini dan nanti pemilihan eksekutif, bupati-bupati, wali kota, gubernur, insya Allah juga akan sukses, karena itu adalah kaidah kebaikan itu terulang-ulang. Kalau dia dimanfaatkan lagi kembali, yang jadi persoalan apakah orang tua kita di sini dari kepolisian masih ingin bersinergi menggunakan kemampuan mempengaruhinya ini masyarakat, para dai-dai cyber, karena mereka adalah permata-permatanya dai di Kabupaten Maros. Ada ketua MUI, ada ketua Muhammadiyah, ada ketua NU, ada penyuluh-penyuluh di Kementerian Agama. Sehingga saya yakin mereka semua dapat berkontribusi menciptakan keamanan ketertiban masyarakat di pemilu yang akan datang. Itu yang kami yakin. Ya, bisa lawan kalau nah, ya, saya baca di Polri sendiri itu ada namanya polisi cyber yang bekerja untuk mengatasi kejahatan-kejahatan cyber. Nah, di pemilu ini kan juga rentan dengan kejahatan itu. Kejahatan untuk memanipulasi data itu di cyber ini urusannya ini.
bagaimana komunitas dai atau dasi ini nanti bisa masuk ke dunia maya yang tidak jelas seperti ini, yang nanti sudah ada informasi-informasi bahwa nanti di TPS seperti ini, tiba di atas video berubah. Ini adalah kejahatan-kejahatan manipulasi data. Bagaimana dasi bekerja untuk menegakkan atau amar ma'ruf nahi munkar fi pemilu? Mengenai apapun konteksnya, apapun masalah terjadi di masyarakat, mereka bisa menyadarkan masyarakat, menghimbau, memberi peringatan keras atau lembut atau memotivasi kebaikan. Jadi strategis mereka punya perannya di masyarakat dalam hal kecurangan. Mereka dia punya dalil ar-rasyid wal murtasyidina, menyogok dan disogok sama-sama masuk neraka. Dan itu mereka akan kuat, dan dari itu punya kaulan takilat, punya kata-kata yang mempengaruhi hati dan bisa terngiang-ngiang ketika keluar masjid. Itu yang dia bisa amalkan dan dia tak berbuat kecurangan, perbuatan dosa. Itu. Dan mendengar ini yang Bapak sebut tadi, insya Allah mereka lakukan. Saya kira begitu. Terima kasih. Saya kembalikan Bapak. Terima kasih Prof. Selanjutnya kita penguji eksternal, nanti menyusul Pak Rektor. Penguji eksternal AKBP Purnawirawan Dr. Haji Muhammad Tahir SH MH LLM. Kepada beliau diberikan waktu 10 menit. Yang saya hormati Bupati Maros atau mewakili, yang saya hormati Pak Dr. yang saya atau mewakili, Ketua DPR Pak Abidin, saudara saya yang mewakili, para audiens yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Mahagung Direktur Pasar Sarjana Profesor Dr. Haji Bustani Ilyas Magister Agama, promotor penguji Mahagung Profesor Dr. Haji Abdul Rashid Masri Magister Pendidikan, Magister Sains, Magister Manajemen, co-promotor dua penguji Dr. Arifudin Tike, Magister Sosial Islam, pengunjung utama Mahagung Profesor Dr. Mustari, Sarjana Agama, Magister Pendidikan, mata pelajar Dr. Hajia Nurella Abbas, LC, Magister Agama. Yang saya hormati Promendus yang sangat berbahagia plus istrinya hari ini, di sore hari ini, terkait tadi sebenarnya ada pertanyaan saya yang terkait masalah keberhasilan di tahun 2020, namun beliau sudah sampaikan. Kemudian Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam Undang-Undang Nomor 2 2022 Pasal 13 ada 3 tugas pokok kepolisian. Yang pertama, keamanan dalam negeri; kedua, law enforcement, penegakan hukum; ketiga, pelayan, pelindung, pengayom masyarakat. Olehnya itu, sebagai dasi ya, apa dasar kewenangan Dai Cyber Indonesia dalam menunjukkan Kabidikmas di Kabupaten Maros? Silakan. Anak kandung dari Dai Kamtibmas, karena itulah kerangka pikirnya ada di situ, bagaimana Dai Cyber terbentuk. Jadi kalau Dai Kamtibmas dia menjadi induknya, maka dia punya SK, surat keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 785 tahun 2005 tentang pedoman pembentukan dan dai
Kamtibmas. Itu payung hukumnya jelas di situ. Mereka punya tugas memberi himbauan, anjuran untuk taat hukum, tidak melakukan kriminal. Kegiatan-kegiatannya diantaranya adalah di mimbar masjid, di tempat-tempat tabligh akbar, dan kegiatan-kegiatan Islam, kegiatan-kegiatan keagamaan. Di situ dia melakukan. Jadi payung hukumnya di situ di SK Kapolri tentang Dai Kamtibmas. Baik, karena ini merupakan satu yang ditawarkan dalam disertasi ini. Novel belum ada di Indonesia, namanya Dai Cyber Indonesia. Belum ada. Yang ada hanya di Kabupaten Maros. Itu yang pertama ke bawahnya. Mengangkat, mempublikasi bahwa ada komunitas namanya Dai Cyber Indonesia. Novel yang kedua adalah itu metode mereka pengajian di masjid, menyebarkan pamflet dakwah, diantaranya menulis di media sosial, mengunggah audio dan video, membina rohaniawan di tahanan, di Polres Maros dan di kepolisian daerah wilayah Polda Sulawesi Selatan. Itu semua sesuatu hal yang baru yang bisa ditawarkan dan bisa dikembangkan di tempat-tempat yang lain di Indonesia. Terima kasih. Baik, sebagai mitra DASI ini, apakah Kepolisian Republik Indonesia dalam hal Kapolri ini sebagai mitra, apakah tidak memberikan penghargaan semacam pangkat tituler? Ya? Mungkin wakili Pak Kapolda ini bisa mengusulkan beliau, kenapa di guru besar di TNI Angkatan Darat bisa di pangkat tituler. Ini beliau yang bermitra di polisi ini bisa diusulkan. Ya, AKBP dokter. Ya, jadi role modelnya ya. Artinya strategi DASI Polri ini memang sangat bermanfaat bagi Kamtibmas Pendus agar DASI Polri ini dapat menjadi role model untuk menunjukkan keamanan dan ketertiban di masyarakat Kabupaten Maros, bukan hanya Kabupaten Maros, melainkan seluruh wilayah Indonesia. Makanya itu mungkin saran-saran agar diusulkan strategi apa yang bisa diusulkan sampai Kapolri bisa menerima DASI ini dan memberikan penghargaan ya pangkat tituler. Ya silakan. Kami juga telah sebelumnya dikasih penghargaan di Polda, tapi saya baru dengar juga itu pangkat tituler. Dikasih honorary police di lapangan upacara Kalibosi, dan saya waktu itu kaget, ternyata topi yang dikasih saya itu topi yang ada mujizatnya. Saya pikir ini juga mujizat ini, kenapa saya bilang begitu? Ternyata saya lolos tahun 2016 ketemu Kapolri, saya pakai topi itu. Seandainya pakai saya topi hitam, saya mungkin ditarik itu oleh ajudan mereka, karena saya pakai topi honorari polisi itu. Saya bilang temannya Bapak Kapolri, tamunya Bapak Kapolri. Jadi saya lolos dan alhamdulillah berhasil berfoto, dan saya pikir itu satu nikmat dari berdakwah bermitra kepolisian. Tapi ya la in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur ditambah nikmat itu. Karena kalau Bapak yang penguji eksternal mengusulkan itu satu hal yang saya juga baru dengar, dan saya tidak tahu ada mungkin Bapak Kapolda tidak bisa menjawabnya. Tapi kalau bisa saya mengusulkan, kebetulan ini saya 9 tahun mengabdi bermitra di polisi. Mobil penyuluh saya itu Bapak kena banjir. Sampai hari ini belum tidak jalan-jalan kena mobil penyuluh. Dan yang kedua, motor saya itu spionnya kayak beko-beko. Jadi kalau ada mobil mas dari Bapak Kapolda, saya bersyukur dari fasilitas dakwah, terhindar dari teriknya matahari dan terpaan. Terima kasih itu. Curhat. Itu strategi juga. Baik, selanjutnya MSOC, waktu 7 menit.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Bapak Direktur Pasca Sarjana sekaligus sebagai pimpinan sidang, Bapak-bapak penguji dan Ibu penguji eksternal, Bapak promotor, Bapak para tamu dari Kapolda, Kapolres selesai. Tugas kami sebagai promotor ya semua sudah merasa puas. Tidak menguji lagi sebagai tim penguji ya tetap menguji ya. Baik, yang disebut dengan teori stimulus respon. Ketika kita kaitkan dengan kerja DASI dengan mainkan teori stimulus respon ini, kira-kira di bayangan Anda dan bagaimana menjelaskan antara teori ini digunakan kemudian diaplikasikan dalam tugas DASI itu sendiri ya, karena kita tahu yang nama teori stimulus respon itu ya ada pesan, ada penerima, dan ada efek atau umpan balik. Nah, bagaimana melihat itu? Yang kami angkat di situ adalah salah satunya teorinya alumni di sini, Jalaluddin Rahmat. Ya bukan terima, Rahmat itu mengambil juga ya, bukan? Mengenai respon positif dan respon negatif. Nah, setiap sesuatu ada yang mengambil manfaat daripada dakwah itu, dari seruan itu. Ya, itulah orang-orang yang mengalami perubahan yang tadinya ugal-ugalan di jalan raya, yang ketika dai cyber berdakwah khutbah yang mengatakan tidak ada ilmu kebal di jalan raya itu, kalau kau tabrak tiang listrik kau pasti mati. Nah, kami menganjurkan kepada kalian jangan berkendara cepat. Begitupun juga kalau di ranah cyber, jangan mengujar ujaran kebencian, karena ciri seorang muslim itu adalah selamat orang lain dari gangguan lidah dan tangan. Oke, yang Anda pahami sebagai stimulus itu apa? Stimulus ya sesuatu yang disampaikan memberi efek. Ya. Ya karena kan gini, dengan dai Kamtibmas, ya sinergi itu berada pada tataran apa yang dilakukan oleh DASI dan apa yang dilakukan oleh Kamtibmas dalam memberikan pesan ke masyarakat. Nah, saya ingin Anda menjelaskan keterkaitan antara DASI dan Kamtibmas, kemudian menyampaikan ke masyarakat. Nah, itu yang dari Cyber Indonesia Polri, tanpa dia disebut sebagai dai Kamtibmas, isi konten dakwahnya sudah termasuk dai Kamtibmas, karena dipisah karena dai cyber ini ada sertifikatnya, ada KTA-nya yang ditandatangani oleh Kapolres Maros. Jadi kalau dai Kamtibmas juga ada KTA-nya dengan KTA dai Kamtibmas. Tapi kerjanya kalau dai Kamtibmas belum tentu dai cyber. Tapi kalau dai cyber Indonesia sudah jelas dai Kamtibmas. Itu. Oke, apa ya? Sekarang saya kembali ke teori ini, selalu ke teori. Di teori dakwah disebut naqlul ummati tidak muhit. Dakwah itu adalah usaha memindahkan umat dari satu situasi ke situasi lain. Saya belum mendapatkan penjelasan kasus dari Promovendus. Kasus-kasus dari mana ini itu? Yang tadinya seperti apa, kemudian setelah DASI itu masuk akan menjadi apa? Nah itu. Ya itu kan ada dari cyber, pilkada sebelumnya itu. Ya itu ada disebut, misalnya kasusnya di dulu begini, tidak ada data. Harus sebut, coba dulu seperti ini, di apa, di pada latte apa cuma ini. Nah itu kan namanya begitu. Nah itu yang disebut. Jadi itu ada usaha dari DASI yang tadinya dicoba itu keras, mengatakan bahwa yang benar itu hanya dirinya. Setelah dari cyber masuk, akan ada perubahan bikin menjadi seperti apa. Nah itu yang kita mau dengarkan dari saudara. Kebanyakan daripada dari cyber ini memiliki tempat pengajian. Ya. Ya, di antaranya ada masjid Al-Markas, ada masjid perumahan Regensi. Nah, di situ masyarakat di situ tingkat kesadarannya terhadap melakukan pelanggaran hukum itu tinggi. Seperti apa pelanggaran hukumnya? Itu kan yang jelas pelanggaran yang mabok. Setelah DASI masuk itu efeknya apa?
kan begitu? Di antaranya itu Bapak, kami tiap tahun baru sebelum ada Saiber ada pesta minuman keras. Tapi ada dari sosok anggota dari Saiber ini menyurat ke Kapolres, menyurat ke Komandan Kodim, menyurat ke pejabat-pejabat berwenang bahwa di tahun baru pergantian tidak boleh ada pesta minuman keras karena ada kejadian pelanggaran. Baik, terima kasih. Terus selanjutnya penguji ke-6 Bapak Dr. Haji Surkasman MAG MH dengan waktu dialog 7 menit. Terima kasih pimpinan sidang yang saya hormati, Dewan Penguji Eksternal, selamat datang. Juga saya hormati hadirin hadirat, bil khusus Saudara Romo Pendos Hamka Mahmud. Memfollow up dari penanya sebelumnya dari Prof. Mustari, ada tadi yang dilupa beliau, saya mau secara detail. Menjelang Pilpres, ada tudingan Polri tak netral dalam pemilu 2024. Bila Polri betul-betul tidak netral, berarti ada norma, ada etika yang dilanggar. Ini tudingan. Dan ternyata tudingan ini viral di media massa nih. Hampir semua media itu memfollow up ini. Berarti sekali lagi kalau tudingan ini benar, berarti masuk ranah dakwah. Apa komentar Anda melihat ini? Setiap pelaksanaan pemilu ada saja isu-isu tidak netral berembus. Dia bagaikan embun pada pagi hari, dia selalu ada, dan mereka itu menyerang kepada institusi-institusi yang dekat dengan pemerintah. Ya, diantaranya itu adalah penegak hukum, TNI Polri, dan itu hanya sebatas tuduhan, tidak dibuktikan. Karena kalau ada yang berbuat apalagi tidak netral, itu bukan Polrinya, oknumnya yang melakukan itu. Jadi tidak boleh digeneralisir Polri yang melakukan keberpihakan tidak netral itu. Hanya 1%, 2% orang, ya dimaklumilah kalau ada orang garis keturunan keluarganya terjadi masa dia tidak bantu dalam bincang-bincang warung kopi, mungkin di tenda-tenda pengantin, bilang bantu-bantu kak dulu, ini ada yang upload sementara dia bilang bantu-bantu itu sepupunya. Nah itu yang di sampingnya merekam, itulah yang di blow up bahwa Polri yang tidak netral. Itu yang saya mungkin saya berprasangka baik karena kenapa ya pidato-pidato pimpinan mereka mengatakan Polri netral, dan selama yang dituduhkan itu Aiman Wicaksono kan sekarang dia akan dipanggil oleh membuktikan ucapannya itu bahwa dia ada tuduhan kepada Polri melakukan ketidaknetralan. Dia dipanggil untuk mempertanggungjawabkan ujarannya itu, himbauannya kepada masyarakat yang bisa berekspresi negatif kepada institusi tertentu. Itu Katakan, kira-kira Anda mau ngomong apa ini? Ya, yang melihat, saya belum bisa percaya kalau orang lain yang mengatakannya sepanjang itu bukan putusan pengadilan yang mengatakan bahwa memang itu nyata melakukan kecurangan. Upayanya ini Mubalik bersinergi dengan bukan saja Polri ya, TNI juga ini kerjasama mewujudkan Kamtibmas memberantas kejahatan. Tapi lucunya ini begitu kejahatan semakin meningkat sekarang ini, motor polisi hilang di kantor polisi. Apa sebenarnya yang bermasalah di negeri ini? Tempat yang paling berbahaya. Pencuri menggunakan pepatah itu. Dia mengatakan pencuri, dia
dia mengatakan bahwa tidak ada wasika di sini, kalau ku ambil motor tidak mungkin saya dituduh pencuri. Maka dia mengambil pepatah itu bahwa tempat yang paling aman adalah tempat yang paling berbahaya. Maka mencurilah dia di kantor polisi dan di luar bahwa polisi kecurian, di mana saja bisa terjadi kecurian, tapi penegak hukum yang bobol dan maling itu menggunakan pepatah itu sehingga terjadilah peristiwa. Ada dugaan ini dugaan, ya dugaan. Itu kalau mau mengetahui kemurnian emas itu Pak harus dibakar ya, dibakar itu emas murni dengan bukan emas murni sama-sama dibakar pasti. Emas murni semakin dibakar semakin kelihatan kemurniannya. Boleh jadi seperti itulah polisi. Aplaus dulu Bapak polisi. Ada dugaan kepercayaan publik terhadap Allah Ta'ala melalui diri takwa. Sekalipun ada peristiwa seperti yang populer dulu Sambo, peristiwa Teddy Minahasa, saya tetap menjadi mitra yang baik di Polres Maros, di Polda Sulawesi Selatan, meskipun saya pernah ingkel kau saya bilang saya ini amar ma'ruf nahi munkar. Oke, aplaus untuk Pak. Saya persilakan kepada penguji selanjutnya Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Rashid Masri MPD MSI MFM dengan waktu dialog 7 menit. Ya, baik Bapak Direktur yang kami hormati, para penguji yang saya hormati, wabil khusus penguji eksternal dan para bapak-bapak dari Polda yang mewakili dan juga dari Pak Bupati yang mewakili dan semua, dan juga khusus yang saya kenal Bapak Ketua Dewan Masjid ya, Bapak Dr. Nasiruddin MPD Nasiruddin Rashid ya, yang mirip nama saya Rashid. Jadi Saudara Hamka Mahmud, apapun silat lidahnya saya tahu betul. Ya, saya agak tahu ya dalamnya. Tapi ada memang yang menarik ini, tipikal dan tipologi beliau dikemukakan di disertasinya bahwa sayalah pendiri dari dasi itu dan saya diberi kewenangan penuh dan saya yang menentukan siapa-siapa yang harus saya kasih masuk menjadi anggota. Nah, ini berarti tinggi sekali posisinya di kepercayaannya di Polres Maros. Dalam struktur lembaga itu di mana posisinya dasi ini di dalam posisi di lembaga kepolisian? Sayap-sayapnya atau hanya merupakan alat saja begitu? Ya, alhamdulillah. Inisiator berdua kami dengan Kapolres Maros yang telah pindah di Polda Medan, ya AKBP Musa pada waktu itu. Artinya inisiator bukan pengawal begitu? Karena beliau mungkin berpikir bahwa delegasi bahwa ini bisa dakwah. Ya, oke, baik, kita tinggalkan itu karena waktu sangat singkat. Posisi saya bukan lagi pembimbing sekarang, apalagi sebagai promotor. Saya akan tes kemampuannya ini, kualifikasi akademiknya. Ini kan dari cyber, ya, cyber. Berarti saudara kenal dengan cybercrime, istilah itu. Nah, apakah dasi ini juga menyasar kerja-kerja di persoalan-persoalan cybercrime ini? Tapi dia membantu cybercrime dalam hal mereduksi kejahatan. Iya, dia tidak bersinggungan langsung karena saya begitu lama saya begini, selalu kerja-kerja dari biasa saja, melakukan pembunuhan, pengentasan kemiskinan, membantu bedah rumah. Yang saya kira itu kerja-kerja konvensional, semua dai juga bisa itu. Memang kerja-kerja dasi yang bisa kamu andalkan. Itu diantaranya menulis pamflet itu tidak banyak. Dai seperti itu lagi. Apa itu dikelola secara organisatoris atau person inisiatif mereka masing-masing. Dan itulah ciri khasnya bahwa ustaz ini berdakwah dengan metode ini. Ya, jadi sepertinya karena belum kerja-kerjanya belum sistematis, belum terorganisir, masih parsial betul. Bahkan kerja-kerja di area-area misalnya cybercrime ini masih individu ya, main kerja masing-masing begitu ya, tidak diorganisir.
terorganisir Bapak, yang seandainya tidak terorganisir. Kalau lembaganya yes, tapi kerjanya yang tidak sistematis. Karena kelihatannya kalau kerja masing-masing menulis kan? Ya, dia punya spesifikasi. Oke, ada kejahatan meretas begitu. Ya. Nah, siber yang sifatnya meretas data-data di KPU itu gimana respon saudara? Ya. Karena itu berpotensi disalahgunakan, kecurangan dan kelihatannya agak masif nanti. Mengambil peran dalam hal mencegah. Stop, sepertinya tidak sampai ilmunya. Tetapi kalau mau naik kelas, penguasaan hanya saja di level-level yang sifatnya penyuluh. Ya, karena kejahatan di cybercrime ini luar biasa. Belum lagi bullying di mana-mana, masuk juga wilayah itu. Iya, masuk di situ Bapak. Coba yang real. Unggahan-unggahan di media sosial, ada yang bentuk video, pamflet. Oh iya, maksudnya ini kerja-kerja dari biasa, himbauan begitu ya, bisa. Dan itu adalah pekerjaan saya setiap saat. Lihat, sepertinya Pak Hamka Mahmud ini berpihak kepada hasil risetnya itu banyak. Dia kerja-kerja sinergi bentuk dai, ya, kolaborasi dengan Dewan Hakim Halal, membentuk moderasi beragama, penguatan kemiskinan, bedah rumah, banyak sekali. Itu semua bahwa terjadinya stunting begitu, baik itu gizi buruk, kelainan mental, itu ada 3 faktornya. Semua menyudutkan perempuan. Satu, saya kamu diselamatkan oleh saya kira demikian dari saya, padahal ujiannya baru kelas bawah. Kalau bukan promotor katanya lebih gawat lagi dari itu. Tapi saya kira operasi itu memang mencoba melihat seperti apa yang Anda lakukan, dan boleh jadi itu menjadi cambuk kepada saudara untuk melakukan hal yang terbaik sehingga kelasnya bisa naik. Yang tadinya maros ke depan bisa jadi ya, bahwa Anda sebagai seorang dai masih berkutat pada persoalan memberikan penjelasan, apakah melalui video ataukah ceramah-ceramah secara langsung. Yang diharapkan oleh masyarakat sekarang, ya, bagaimana supaya ada action yang nyata di tengah masyarakat, sehingga ada fakta-fakta bahwa itu memang sepatutnya kita jadikan sebagai teladan. Sungguh masalah di negara kita, apakah itu benar atau tidak. Istilahnya dalam bahasa Arab itu al-khabaru imma shadikan wa imma kadiban. Suatu informasi bisa saja benar, bisa juga salah. Tapi sebelum kita menyalahkan informasi itu, mungkin perlu memang kita mendalami, siapa tahu itu adalah benar. Dan sungguh celaka manakala kita menyatakan suatu informasi itu salah padahal itu benar, apatah lagi berpihak pada institusi atau kelompok-kelompok tertentu, sehingga sesuatu yang benar kita ikut mengatakan juga itu adalah tidak benar, jadi yang tidak benar menjadi salah, ya yang salah kita jadikan suatu hal yang benar. Tentu ini persoalan yang kita harapkan tidak akan terjadi di negara kita. Memang banyak masalah kita hadapi dan tentu kita berhati-hati, apalagi musim politik. Kita juga tidak mengatakan bahwa itu benar 100%, tapi perlu juga kita berhati-hati, jangan sampai memang itu adalah benar. Sekalipun yang namanya salah, tetap kita harus salahkan. Dan perlu kita bela yang benar itu benar, yang salah itu salah. Dan saya kira sebagai dai, bagian pada Kamtibmas, ya saudara harus berpihak pada itu. Tidak berpihak pada institusinya, tapi berpihak kepada kebenaran. Ya, berani menyatakan tidak walaupun yang meminta Anda itu adalah pimpinannya, dan berani Anda mengatakan salah walaupun Anda dipaksa untuk menyatakan suatu kebenaran. Saya kira al-amru bil ma'rufi wa nahyi 'anil munkar itu menjadi komitmen kita semuanya.
saya tanyakan kepada saudara, berapa jumlah dai cyber ini yang ada di Maros? 51. Apa organisir? Misalnya ada mungkin masalah pelecehan seksual, misalnya contoh saja. Ada misalnya pembulian, ada mungkin misalnya. Maros itu membina tahanan, Pak. Tahanan yang sudah melakukan pelanggaran hukum, mereka berbagai macam kasus kriminal, dipanggil dai cyber ini mengedukasi mereka, membuka pikirannya, menyadarkan mereka itu terkoordinasi dengan pihak-pihak. Saya berharap ke depan ada semacam organisasi ini memang jelas. Ini mungkin 10 orang menangani ini, 10 orang berikutnya menangani ini, supaya kerja-kerjanya itu jelas sekali ya, jelas sekali. Nah, yang berikutnya ini masalah cyber ya. Sekarang ini saya sendiri ya, saya tidak tahu apakah kita sepaham atau tidak. Sepertinya sulit lagi memisahkan mana yang benar dan mana yang salah. Bahkan memang itu tujuannya adalah baik, tapi dengan cara yang tidak baik. Banyak juga seperti itu ya. Ada juga memang sudah salah dengan cara yang salah, ada juga seperti itu. Nah, kira-kira dai cyber ini apakah punya ilmu untuk mengecek, memastikan bahwa ini adalah informasi hoax atau tidak hoax, dan apa yang Anda harus lakukan bila menghadapi hal seperti ini? Ya, itu peristiwanya, Bro. Ada buaya masuk di rumahnya orang Polres Maros, di Maros. Seorang dari cyber, saya sebut namanya Ismail Waris. Dia melacak foto itu dengan ilmu yang pernah diedukasi dari pihak cyber Polda, karena waktu awal dibentuk dari cyber ini ada tim cyber Polda yang memberikan training bahwa ini mengetahui membedakan. Ya, sebelum masuk ke situ, apakah sudah mendapatkan ilmu terkait dengan cyber itu? Pernah, waktu pelatihan perdana itu. Sudah dilatih seperti itu? Iya. Oke, bagus. Saya kira sudah cukup dari saya. Ya. Kita menunggu Pak Rektor ini. Gimana Pak hasil ujian? Sidang ujian promosi ditunda untuk beberapa saat. Dan hadirin disilahkan istirahat sejenak. Pak Rektor kan sebagai penguji. 90. Per 43. Iya, masih benar. Obatnya sudah terbit? Belum ada elonya. Promovendus disilakan menempati tempat di depan Dewan Penguji. Disilakan kepada Ketua Sidang. Hasil keputusan Dewan Penguji. Setelah kita mengikuti waktu yang ditempuh selama proses perkuliahan pada program doktor adalah 2 tahun 9 bulan 98. Nilai disertasi dan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Dewan Penguji dalam ujian promosi hari ini adalah 92. Dengan demikian, nilai ujian semester, nilai ujian kualifikasi hasil penelitian disertasi, nilai ujian tertutup disertasi, nilai ujian promosi doktor, dan tenggang waktu yang digunakan selama studi pada program doktor dengan nilai kumulatif 171,25 per 43 sama dengan 3,98. Dengan ini, saudara dinyatakan
Lulus atau tidak lulus? Dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Padahal nilainya cukup bagus karena ada persyaratan yang tidak dipenuhi oleh saudara Hamka, yakni tidak ada jurnal Scopusnya. Ya. Berdasarkan hasil yang telah ditetapkan ini, saudara Promovendus diberi gelar Doktor dalam bidang ilmu, dakwah, dan komunikasi. Dengan segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar doktor tersebut, dan saudara adalah doktor yang ke 1139. 1139. Sekali lagi, 1139. Sudah dihafal ya? Di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Saudara berkewajiban menyerahkan disertasi kepada pimpinan Pasca Sarjana dan perpustakaan selambat-lambatnya 1 bulan setelah hari ini. Tolong Ibu diingatkan ya, siapa tahu Bapak lupa karena sibuk cyber ya. Tanggal 4 Januari 2024. Tinggal beberapa hari ini pemilihan ini, makanya harus diingatkan. Tolong Bu ya, diingatkan. Kalau lewat waktunya ini berarti harus ujian ulang. Segala sesuatu akan diperbaiki dan dipertimbangkan kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Direktur Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar beserta Dewan Penguji menyampaikan selamat atas keberhasilan saudara Dr. Hamka Mahmud SPD MPD. Selanjutnya kita mendengarkan bersama-sama pesan-pesan akademik yang disampaikan oleh promotor Profesor Dr. Haji Abdul Rashid Masri MPD MSI MM. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billahi aliyul azim. Saya tidak mau kasih lebih pasti dari itu, nanti sekala ada siwer. Yang saya hormati tentu adalah Bapak Direktur PPS dan seluruh tim penguji dan seluruh Bapak Ibu yang hadir, dan tidak saya sebutkan satu persatu, semua saya hormati. Yang pasti hari ini kita semua bergembira ya, dan berbahagia karena telah melahirkan lagi satu doktor dari PPS, yakni mungkin saya langsung sebut saja sekarang Dr. Hamka Mahmud. Saya cermati dalam proses perjalanan dia mampu lalui dengan bagus ya, ketat kalau dia membimbing ya, termasuk juga ya. Kenapa? Karena sifat-sifat Profesor Buya Hamka itu Hamka Mahmud. Pertama, Buya Hamka itu penulis tulisan di media malas 700 lebih ya. Itu sudah mengambil belumnya sebagai tenaga edukasi begitu yang sifatnya mewakili. Itu sanjungan promotor. Ada saya kutip kata-katanya di motonya dalam hidupnya Dr. Hamka Mahmud yang baru doktor ini. Jika sekiranya ada event pameran Islam di atas langit, saya pun akan ke langit. Dan kalau saya sudah tekad itu pun saya serahkan kepada Allah lewat tawakal Allah. Nah, itu kata-kata yang ada di dalam salah satu kepingan-kepingan tulisan sama-sama mubalik. Dia agak romantis itu kayak tulisan-tulisannya dan puisi yang kuat. Oleh karena kalau Pak Dr. Hamka ini pelihara jejaring pertama ya, karena disitulah kita akan memiliki banyak potensi kita bisa tersalurkan dengan bagus dan peluang-peluang itu terbuka. Orang yang tidak punya jejaring sehebat apapun intelektualnya, pemikirannya, ide dan gagasannya, dia akan hebat di tempat. Jadi kalau Pak Dr. Hamka hanya mau jago di Maros,
ya mungkin hanya dasi saja. Tapi kalau mau seperti Buya Hamka, harus levelnya dinaikkan sedikit, kira-kira begitu. Kedua adalah masalah kemampuan kolaboratif. Tidak ada orang yang hebat sekarang di Indonesia ini kalau tidak memiliki kemampuan kolaborasi yang bagus. Dua ini yang bisa kita, apa dia seorang politisi, akademisi, apalagi seorang bisnismen, itu tidak bisa. Jadi kemampuan berkolaborasi, dan itu sudah ditunjukkan oleh saudara Dr. Hamka, dan juga adalah membuat jejaring yang bagus, tapi ditingkatkan jejaringnya. Ya, jangan terputar-putar di Maros saja, ya, kira-kira begitu. Yang terakhir, mari kita beri dia spirit bahwa janji Allah itu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat, itu kita pegang. Beliau ini belum PNS, Pak. Beliau hanya seorang mubalik dan penulis. Tapi saya berkeyakinan kualifikasi akademi doktor itu bisa mengantarkan dia bisa jadi doktor, bisa jadi profesor, tapi harus mengabdi di swasta-swasta. Banyak perguruan tinggi di sini. Kalau umurnya tidak bisa PNS, maka perguruan tinggi swasta banyak yang bisa menampung ide-ide dan gagasan daripada Dr. Hamka Mahmud ini. Jadi yakin dengan janji Allah, tidak sama dengan janji caleg sekarang. Perbaiki kolaborasi, jangan putus asa, terus memperkuat ilmunya dan teruslah menulis. Karena orang yang menulis jasadnya boleh mati, tetapi namanya terus mengalir sepanjang masa. Tepuk tangan dulu untuk kita. Ya, saya tutup dengan satu pantun biasa. Ya, pohon beringin, daunnya lebat. Cakep sekali. Ya, asik berteduh di bawah pohonnya. Hari ini saya ucapkan selamat berbahagia kepada Hamka karena sudah menjadi doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan sidang ujian. Rekan pertama, terima kasih kepada semua yang sempat hadir pada kesempatan ini, yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Tentu ini karena ada simpatisan yang sangat tinggi terhadap Pak Dr. Hamka, sehingga mengorbankan waktunya demi untuk menghadiri ujian promosi ini. Ini satu tanda bahwa Pak Hamka itu memiliki power di kepolisian, memiliki jejaring yang tinggi, memiliki hubungan interpersonal yang baik, sehingga alhamdulillah acara promosi ini bisa berjalan dengan sukses. Yang berikutnya, saya menyampaikan bahwa Saudara Dr. Hamka kiranya menjaga alma mater UIN Alauddin Makassar ini. Kemanapun Anda, di situ Anda membawa gelar doktor. Dengan demikian di situ Anda membawa UIN Alauddin Makassar. Maka ucapan, perilaku, tingkah laku Anda itu senantiasa ada nafas UIN Alauddin Makassar. Yang berikutnya saya menyampaikan bahwa sebagai dai tantangannya luar biasa. Ya, tantangannya luar biasa. Makanya dai itu pegangan yang paling esensial, kulil haq walau kana murran. Katakanlah sesuatu yang benar meskipun itu sangat pahit. Tentu kita memahami tantangan sekarang ini sungguh luar biasa. Ya. Yang ketiga adalah saya meminta kepada kerjasama daripada Pak Dr. Hamka ini memanfaatkan secara maksimal. Oleh karena Pak Hamka ini punya potensi baik dari segi pengalaman kerja di DASI itu, demikian juga bertambah nilai akademiknya. Sekarang sudah selevel dengan AKBP menurut penguji eksternal kita. Artinya itulah pendidikan. Alhamdulillah saya tadi merasa ini menjadi penting diperhatikan oleh Bapak Kapolda, Kapolres, anggota Dewan, dan saya kira itu sangat kecil. Yang diminta itu tolong diperhatikan. Selain harus juga seperti itu. Nah, kalau hanya memiliki moto, tentu kualitas dan kemaksimalan pekerjaannya tidak bisa dengan baik.
Makanya tentu tidak ada lagi harapan kecuali bapak-bapak semuanya untuk memperhatikan mobil itu berapa juta sih? Ya, 300 juta, 400 juta, daripada begitu banyak orang korupsi, luar biasa banyaknya kan. Jadi saya mohon kepada bapak, Pak anggota dewan, apalagi ketua ya, wah satu kali saja tank ke Palu itu sudah, insya Allah akan aman itu. Ya, kita berharap ya mudah-mudahan gaya kita ini bisa dibantu supaya bisa mengerjakan tugasnya lebih profesional lagi. Dan tentu bukan sukses itu hanya kepolisian, bukan hanya DAI, tapi kita bangsa Indonesia secara keseluruhan. Ya, jadi kita bangsa Indonesia secara keseluruhan. Kita aman dari berbagai soal itu karena adanya penegakan hukum dan tidak lain adalah ditegakkan oleh DAI. Saya kira inilah yang sempat sampaikan dan sekaligus saya menyampaikan permohonan maaf sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan dalam pelaksanaan promosi ini. Dan mohon maaf juga Pak Rektor tadinya bersedia untuk ikut juga menguji, tapi karena ada hal-hal yang sangat urgent sehingga beliau tidak sempat hadir bersama dengan kita. Yang akhirnya saya menyampaikan terima kasih kepada Dewan Penguji, Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Rashid Masri, MPD, MSI, MM, Dr. Haji Subkasman, MAG, MH, Dr. Arifuddin Tika, MSOSI, Profesor Dr. Hamdan Yohanes, MA, PhD, Profesor Dr. Haji Mustari, SAG, MPD, Dr. Haji Nurlela Abbas, LCMA, AKBP Purnawirawan Dr. Haji Muhammad Tahir, SHMH, LLM. Demikian juga terima kasih kepada Direktur Pasca Sarjana. Kalau tidak ada direktur tidak bisa jadi, Pak. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim, sidang promosi saudara Dr. Hamka Mahmud SPD MPD saya nyatakan ditutup. Oke, selesai. Kapolda yang mewakili bisa mendampingi Prof. Venus untuk menerima ucapan selamat. Kelas ya. Assalamualaikum. Dengan selesai penyampaian selamat, maka selesai seluruh rangkaian acara promosi Dr. Hamka Mahmud SPD MPD. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terlahir ke dunia, tercipta hanya untuknya, memuji, memuja hanya padanya. Bertasbihlah